Kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana menentukan nilai X. Jadi misalkan kita punya soal seperti ini, menentukan nilai X dari yang diketahui persamaan 2X sama dengan 4. Yang pertama tentunya kita pastikan yang di ruas kiri itu adalah yang mengandung X, berarti kita tinggal menentukan seperti ini, berarti X sama dengan 4 dibahagi 2 ya, kanan dibahagi kiri ya. Jadi ini nilainya adalah 2. Oke, kita lihat soal yang lain. Nah, bagaimana kalau soalnya terbalik ya? Tentunya kalau ada yang sudah terbiasa, Anda sudah bisa menentukan hasilnya adalah 2/4, tetapi kalau yang belum terbiasa, oke, kita bisa memindahkan atau memutar ya, memutar persamaan ini yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi kita bisa tulis 4X sama dengan 2, sehingga kita bisa konsisten mendapatkan hasil kanan per kiri ya, kanan per kiri. Jadi X itu adalah 2/4 sama dengan 1/2. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, seperti ini juga ya. Kita bisa melatih diri untuk mengupayakan yang di ruas kiri adalah suku yang mengandung X. Jadi kalau kita putar, yang ini adalah ruas kiri itu adalah 10X, ruas kanan adalah -5 ya. Ini memutar suku di sebelah kanan jadi sebelah kiri, kiri ke kanan tidak merubah nilai ya. Selanjutnya kita perhatikan nilai X kanan bahagi kiri, berarti ini adalah -5/10, atau kita bisa tulis hasilnya adalah -1/2. Contoh lain seperti ini ya. Oke, kita konsisten yang mengandung X kita taruh di sebelah kiri, berarti ini adalah X kurang 3 sama dengan 3. Perhatikan ini tidak merubah nilai, kita mengangkut sekaligus ya. X kurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita bisa menentukan atau menyisakan X di sebelah kiri, itu sama dengan ini yang 3. Perhatikan yang dalam tanda kutip ya, yang kita akan pindahkan itu keseluruhan, -3 yang di sebelah kanan itu adalah 3 ya. Perhatikan bahwa kita sebenarnya tidak mengenal operasi pindah ruas. Yang kita kenal sebenarnya kalau kita hendak menuliskan menurut kaidah yang sebenarnya, dia harusnya seperti ini ya. X kurang 3 sama dengan 3. Kemudian masing-masing ruas kita tambahkan 3 ya. Jadi seperti ini. X kurang 3. Ini kita tambah 3 yang sebelah kiri, berarti kalau di sebelah kiri ditambah 3, berarti sebelah kanan juga kita akan tambah 3 sebentar ya. Ini berarti akan menjadi seperti ini, sama dengan 3 ditambah 3. Perhatikan ruas kiri ditambah 3, ruas kanan ditambah 3, tambah 3. Jadi sebenarnya hasilnya yang ruas kanan, kalau ini kan hasilnya adalah 0 ya. Yang -3
yang minus 3 dengan positif 3 hasilnya adalah 0, sehingga ruas kirinya adalah 3, sehingga seolah-olah minus 3 ini dipindahkan ke kanan jadi 3, tetapi sebenarnya prosesnya dari sebelah sini, ya, sehingga kita mendapatkan hasil X adalah 3 tambah 3 sama dengan 6. Kita lihat soal yang berikutnya. X tambah 2 sama dengan negatif 9. Berarti kalau di ruas kiri kita sisakan X, ya, berarti ruas kanan itu adalah negatif 9. Kemudian seolah-olah 2 ini dipindahkan menjadi negatif, ya. Hasilnya X sama dengan minus 9 kurang 2, itu nilainya adalah minus 11. Nanti kalau ada yang merasa kesulitan dengan perhitungan seperti ini, silakan melihat video yang berjudul aljabar sederhana, ya, atau video yang terkaitan dengan perhitungan seperti ini. Kita lihat soal selanjutnya. Minus X sama dengan 1. Jadi kalau kita mencari nilai X, berarti masing-masing ruas kita kali dengan negatif, ya. Dikali dengan negatif, berarti kita akan dapat kalau negatif dengan negatif jadi positif. Kemudian ruas kanan itu adalah negatif 1. Jadi kalau yang soal di bawah negatif X, supaya dia menjadi X kita kali dengan negatif 1, berarti ruas kiri jadi X, ruas kanan menjadi 5, ya. Jadi sebenarnya di sini ada proses minus X dikali minus 1, kemudian di ruas kanan itu adalah minus 5 dikali minus 1, ya. Masing-masing ruas diperlakukan sama, yaitu masing-masing dikali dengan negatif 1, ya. Dikali dengan negatif 1 yang tidak akan merubah nilai keseluruhan dari persamaan ini. Kita lihat soal selanjutnya. 5X kurang 1 sama dengan 9. Oke, ruas kiri kita sisakan suku yang mengandung X. 5X itu sama dengan ruas kanan 9. Kemudian minus 1 di sebelah kanan adalah positif 1. Kita bisa selesaikan ruas kanan itu adalah 10. Ruas kirinya 5X. Berarti nilai X adalah kanan bahagi kiri, ya. 10 per 5. Itu nilainya adalah 2. Oke, contoh selanjutnya. Minus 3X tambah 2 sama dengan 11. Ruas kiri kita sisakan dulu yang mengandung X. Berarti ruas kanan adalah 11. Kemudian kita ambil yang positif 2 di ruas kanan menjadi negatif 2. Kita selesaikan yang ruas kanan, 11 kurang 2 itu 9. Kemudian ruas kiri minus X. Kemudian kita terapkan kanan bagi kiri, berarti kanannya adalah 9. Yang kiri kita ambil sekaligus minus 3. Sehingga kita dapatkan 9 bagi minus 3 adalah minus 3. Jadi nilai X itu adalah minus 3. Soal selanjutnya, ini ada X sudah ada berada di ruas kiri dan ruas kanan, berarti kita kumpulkan dulu 2X, kemudian yang X ini dari kanan seolah-olah dipindahkan ke kiri menjadi negatif. Berarti ruas kanan 8.
2x dikurang x, atau lebih tepat lagi 2x kurang 1x. 2 kurang 1 adalah 1x. 1x yang tidak perlu kita tulis 1, berarti cukup kita tulis x sama dengan 8. Ini sudah langsung dapat hasilnya. Kemudian 20 kurang x sama dengan 4. Kita sisakan suku yang mengandung x di sebelah kiri, berarti ruas kiri adalah minus x, ruas kanan 4. Kemudian 20 positif di ruas kiri, di ruas kanan adalah negatif. Kita lihat hasil di ruas kanan 4 kurang 20 itu negatif 16. Di ruas kiri juga ada negatif x. Kalau kita ingin mendapatkan nilai x, maka masing-masing kita kali atau bagi dengan minus 1, atau minusnya kita hilangkan, maka ruas kanan itu nilainya adalah 16. Selanjutnya, bagaimana untuk kasus pecahan ya? Nah, kita tetap konsisten kanan dibahagi kiri ya. Yang penting variabelnya di sebelah kiri, berarti yang kanan itu adalah 1 dibahagi 2/3 ya. 2/3 yang dapat kita tulis sebagai dari pembagian menjadi perkalian ya. Jadi ini adalah sama dengan 1 dikali, kita balik saja 3/2. 2/3 dibalik menjadi 3/2. Nah, ini sendiri 1 dikali 3/2 tentunya hasilnya adalah 3/2. Perkalian dengan 1 sama saja dengan bilangan itu sendiri. Sebenarnya memang ada proses yang terjadi di perkalian ini. Sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kalau saya tuliskan sini, ini masing-masing ruas dibahagi dengan kebalikan dari 2/3. Jadi ini sebenarnya dikali dengan 3/2, di atas juga dikali dengan 3/2. Ini adalah manipulasi yang tidak merubah nilai ya. Masing-masing di pembilang dikali 3/2, di penyebut dikali 3/2, karena 3/2 bahagi 3/2 nilainya 1. Sehingga sebentar kita akan ketemu 1 kali 3/2 karena nilai di penyebut adalah 1. Ini kan kalau kita hitung nilainya adalah 6/6. Nilainya adalah 1. Pembagian dengan 1 sama saja dengan nilai dari pembilang. Sehingga tadi seolah-olah kita balik ya. 1 dikali 3/2. Kebalikan dari penyebut. Bagaimana dengan soal seperti ini ya, masih terkait dengan pecahan, berarti kita bisa terapkan kanan per kiri ya, berarti X itu adalah, yang ruas kanan itu adalah 4/3, kemudian dibahagi dengan koefisien dari X itu 2. Nah, ini juga kita bisa tulis ya, dari pembagian jadi perkalian, jadi ini 4/3. Jadi sebenarnya juga kalau kita mau tulis supaya tidak bingung, 2 itu kan boleh ditulis sebagai 2/1. Sehingga ini kita akan kali dengan kebalikan dari penyebut, berarti kita kali dengan 1/2. Sehingga hasilnya akan kita dapat 4 kali 1, 4 dibahagi 6. Bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Selanjutnya kita lihat soal seperti ini, minus X kurang 2/3 sama dengan 4. Ini sudah lebih kompleks. Kita sisakan di ruas kiri itu adalah suku yang mengandung X,
kemudian ruas kanannya adalah 4, kemudian minus 2/3, di ruas kiri, ruas kanan dia menjadi plus 2/3. Kita bereskan dulu yang ruas kanan. Ini adalah pecahan, kita bisa samakan penyebut ya. Ini 3, 4 kali 3 itu 12, ditambah 2. Berarti minus X itu adalah 12 tambah 2 itu 14. 14/3. Kemudian masing-masing ruas kita kali dengan negatif. Ini tinggal X, ruas kanan menjadi negatif 14/3. Oke, demikian beberapa trik untuk menentukan nilai X. Semoga bermanfaat.